Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Stianingrum dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Modul Manajemen Kursus pada aplikasi e-course Fastikom Unsik. Latar belakang. Pengertian kursus secara umum adalah belajar sesuatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. Kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan di luar sekolah resmi atau non-formal untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. Seiring kemajuan teknologi, penyelenggaraan kursus tidak harus bertatap muka secara langsung. Kemajuan internet dan perangkatnya saat ini telah mewujudkan kursus online. Beberapa bulan belakangan ini, semua sekolah dan universitas diliburkan karena adanya pandemi corona. Semua orang melakukan segala aktivitasnya di rumah, termasuk semua mahasiswa dan dosen Fastikom Unsik. Maka dari itu, terbuatlah sebuah sistem yang bernama e-course untuk memudahkan para pelajar dalam hal ini, khususnya untuk para mahasiswa dan juga dosen Fastikom Unsik untuk bisa melakukan kegiatan kursus secara online sehingga para mahasiswa dan dosen dapat kursus di mana saja dan kapan saja. Tujuan dari aplikasi e-course adalah untuk memudahkan dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, mengadakan kuis, menyampaikan tugas, dan menyampaikan RPS. Batasan masalah dalam laporan ini yaitu pembahasan hanya fokus pada proses programming atau coding pada bagian instruktur saja. Sementara untuk bagian mahasiswa dan admin dibahas secara terpisah. Alur kerja dari sistem e-course Fastikom Unsik dikembangkan dengan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall, di mana pengembangan sistem dilakukan secara berurutan dari proses analisis, desain, pengkodean, pengujian, hingga pemeliharaan atau pemberian dukungan. Dalam pengembangan sistem e-course Fastikom Unsik, proses requirement gathering and analysis ditangani oleh tim analis. Kemudian, proses desain menjadi tanggung jawab tim desainer, sementara untuk selanjutnya ditugaskan kepada programmer. Oke teman-teman, kita langsung saja ke sistem yang telah diimplementasikan, yaitu ini. Pada tampilan awal itu kita akan disuruh untuk login. Kita login menggunakan akun instruktur. Ini contohnya. Ya, kita save. Jadi ini halaman tampilan home-nya. Di sini ada selamat datang, di sini contoh namanya di sini. Setelah itu di halaman profil, jika kita klik, ini akan ada informasi dari akun instruktur ini. Ada ID-nya, nama, email, telepon, alamat, dan juga password. Di sini kita bisa mengganti passwordnya. Seandainya kita ganti password, edit password. Ya, ini kan sudah tersedia password semula. Kita ganti dengan password yang baru. Kita klik ganti password. Nah, maka perubahan password berhasil. Silahkan login kembali. Jadi kita akan keluar dan kita akan login kembali menggunakan password yang baru. Nah, jadi di sini sudah masuk lagi dengan password yang baru. Di sini juga bisa jika ingin jika ingin mengedit akun, edit profil, di sini tinggal diklik jika ingin mengedit profil. Nah, contoh nama di sini bisa diganti dengan nama instrukturnya, alamatnya, teleponnya, emailnya, semuanya ini bisa diganti.
Setelah itu untuk halaman kelas, di sini ada unggah RPS. Jadi contohnya ada judul, contoh RPS 1. Kita cari file yang akan kita upload. Contohnya ini. Ya, udah masuk. Setelah itu unggah file. Nah, di sini dia akan masuk di sini RPS 1. Di sini ada bisa lihat, bisa dihapus. Contohnya jika dihapus, maka akan terhapus. Jika dilihat, maka akan membuka file yang ada tadi. Setelah itu akan kembali ke sini. Di sini unggah materi. Unggah materi ini juga kurang lebih sama seperti unggah RPS tadi. Contohnya materi 1. Kita cari filenya. Ini contoh filenya. Setelah itu unggah file. Nah, maka materi ini akan terunggah. Ini materi 1. Ini bisa dilihat dan bisa dihapus. Coba kita hapus, maka akan hilang. Coba kita lihat. Nah, di sini maka akan membuka file yang telah diupload. Kita akan kembali. Setelah itu unggah soal. Unggah soal ini juga kurang lebih sama seperti unggah RPS dan juga unggah materi. Contohnya soal 1. Nah, kita coba ini. Kita unggah, nah maka akan langsung tersimpan di bawah sini soal 1. Kita bisa menghapusnya. Setelah itu kita coba untuk lihat, maka akan membuka file yang telah diupload tadi. Kita kembali. Setelah itu di sini ada presensi, yaitu absensi. Di sini ada nomor ID siswa dan juga nama siswa. Jadi siswa yang sudah masuk itu bisa absen. Setelah itu akan ditampilkan di sini. Kita bisa mencari nama di sini. Jika ingin mencari nama siswa atau nama murid, di sini juga bisa mencetak. Apabila kita klik cetak, maka di sini akan ada data absensi siswa seperti yang tadi, tapi berpindah halaman. Oke, kita kembali. Setelah itu di sini ada soal dan jawaban. Soal dan jawaban ini di sini juga akan tersedia nomor, ID siswa, nama siswa, dan tanggapan. Tanggapan ini berisi dari jawaban siswa. Nah, di sini ada tombol koreksi. Jika kita klik, nah, maka akan langsung menuju ke file yang telah diupload oleh siswa. Jadi jawaban siswa tadi akan berupa file yang diupload oleh siswa. Setelah itu instruktur ini tinggal mengoreksi. Setelah itu di sini ada menu logout. Ya, jadi akan kembali seperti semula tadi awal kita sebelum masuk. Jadi dari aplikasi e-course yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-course ini sangat berguna di masa pandemik COVID-19 seperti sekarang, karena dapat melakukan sistem belajar mengajar secara online tanpa bertemu secara langsung sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.